Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sari. Pada video kali ini saya akan sharingnya ini di mana kita akan membahas tentang truncus cerebri dan 12 nervus cranial. Ini adalah gambar truncus encephalii atau batang otak. Batang otak ini terdiri dari, sebelumnya ini adalah gambar dilihat dari lateral. Dia itu terdiri dari mesencephalon yang ini bagian atas, kemudian itu ada pons. Ini dia adalah pons di antara mesencephalon dan medula oblongata, dan yang paling bawah adalah medula oblongata. Nah, di sini ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada pulvinar thalami yang ini. Kemudian ada brachium colliculi superior yang ini. Kemudian ada corpus ganiculatum mediale. Kemudian ada brachium colliculi inferior. Kemudian ada corpus ganiculatum lateral. Kemudian ada tractus opticus. Kemudian ada pedunculus cerebri. Kemudian ada nervus trochlearis. Kemudian ada colliculus superior. Kemudian ada colliculus inferior. Untuk memudahkannya menghafal atau memahami strukturnya, itu dibagi-bagi antara ada bagian yang atas seperti ini. Yang atas biasanya itu dinamakan superior karena secara bahasa superior itu yang artinya adalah atas. Inferior itu adalah bawah, kemudian medial itu tengah. Jadi ini adalah atas. Jadi brachium colliculi superior. Ini ada corpus ganiculatum medial. Kemudian di sini ada brachium colliculi inferioris yang ini. Kemudian yang ini juga sama. Yang atas ini colliculus superior, yang bawah colliculus inferior, untuk memudahkan kita memahami. Selanjutnya pada pons itu ada beberapa bagian juga. Pertama ini adalah nervus trigeminus, yang di sini ada radix motoria dan sini ada radix sensoria. Kemudian di bawahnya ada medula oblongata. Ini adalah medula oblongata. Ini pada struktur pons kalian bisa baca sendiri di sini. Ya. Kemudian dari nervusnya kalian juga bisa baca sendiri. Kemudian paling bawah itu adalah medula oblongata. Nah, ini juga gambar dari truncus cerebri atau batang otak yang dilihat dari posterior atau dilihat dari belakang. Dari belakang ini otak kecilnya sudah dihilangkan, atau pedunculus cerebralis ini sudah dihilangkan, cerebellumnya sudah dihilangkan di sini. Sini sudah ada bagian-bagiannya. Ada sulcus medianus yang ini. Kemudian ini ada fovea inferior. Kemudian ada area vestibularis. Ada stria medullaris ventriculi quarti. Kemudian ada pedunculus cerebralis superior. Ada pedunculus cerebralis medius. Ada pedunculus cerebralis inferior. Nah, tadi seperti tadi yang di atas, untuk memudahkan kita memahami struktur atau menghafalkan struktur. Jadi pasti itu di bagian superior pasti ada bagian yang di bawahnya. Seperti ini, superior, inferior. Tinggal ditambahin sesuai dengan strukturnya. Jika bagian atas superior tambahin dengan superior ini.
ini paling bawah tinggal ditambahin inferior, dan yang tengah tinggal ditambahkan dengan medius. Selainnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ini adalah struktur dari batang otak atau truncus cerebri. Sama ini juga mesencephalon dan brainstem. Ini adalah gambar dari mesencephalon dan brainstem dilihat dari posterior superior. Kalian juga bisa baca sendiri struktur-strukturnya. Nah, ini juga adalah truncus encephali atau batang otak yang dilihat dari posterior superior. Ini dia, kalian juga bisa baca sendiri beberapa struktur-strukturnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang saraf kranialnya. Sebentar. Nah, ini adalah 12 saraf kranial yang mempersarapi bagian-bagian terpenting atau tertentu. Yang pertama, nervus pertama atau dia nervus olfactorius. Dia berfungsi untuk menghidu atau penciuman. Kemudian di sini ada nervus opticus. Dia berfungsi untuk penglihatan atau visual. Kemudian di sini ada 3 nervus. Ada nervus abducens, nervus trochlearis, dengan nervus oculomotorius. 3 saraf ini dia mempersarapi atau mempergeraki dari bagian bola mata. Jadi setiap bagian bola mata ini dipersarapi oleh ketiga saraf ini. Selanjutnya itu nervus kelima, ada nervus trigeminus. Ya. Nervus ini dia mempersarapi atau menggerakkan otot-otot ekspresi, organ pengecap dan kelenjar. Maaf, di sini nervus trigeminus ini dia berfungsi untuk otot-otot pengunyah dan kulit wajah. Jadi nervus trigeminus ini dia berfungsi untuk pengunyah dan kulit wajah. Kemudian ada nervus facialis, di mana nervus ini yang mempersarapi bagian dari wajah. Kemudian ada nervus intermedius, kemudian ada nervus vestibulocochlearis atau nervus ke-8. Dia ini yang mempersarapi bagian telinga. Fungsinya untuk pendengaran dan keseimbangan. Kemudian ada nervus glossopharyngeus, nervus ke-9, dia itu adalah yang mempersarapi bagian faring dan lain-lainnya banyak. Kemudian ada nervus vagus, salah satunya dia untuk pencernaan. Kemudian dia ada nervus accessorius, dia yang menggerakkan ethmoidal dengan sternocleidomastoideus musculus atau otot. Kemudian yang terakhir ada nervus hypoglossus, di mana dia ini berfungsi untuk yang menggerakkan otot-otot lidah. Jadi dia mempergerakkan dari otot-otot lidah. Nah, ini adalah 12 dari saraf kranial atau saraf pusat. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang
Yaitu, dan serab-serab ini dia itu dibagi lagi menjadi beberapa serabut. Ada serabut efferent motorik, ada serabut efferent sensorik, dan ada serabut-serabut spinalis. Dan saya baca juga di buku panduan DUS itu dibagi menjadi 7 klasifikasi. Dibagi menjadi 7 bagian. Dibagi menjadi 7 bagian serabut. Sebentar. Pertama itu ada serabut afferent somatik. Kita bisa lihat di sini, ini adalah nuklei atau intinya. Kemudian ada nuklei visceral afferent umum, ada visceral afferent spesifik, visceral afferent umum dan spesifik, ada somato afferent umum, ada somato afferent spesifik. Ini dia adalah beberapa serabut-serabut saraf. Ya, ini bisa kalian baca juga berapa serabut-serabut saraf dan nukleinya. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang klinisnya atau penyebabnya. Saya akan hanya membahas sharing saja tentang klinisnya pada bagian nervusnya atau saraf-sarafnya. Yang saya bahas di sini yaitu pertama adalah vestibulocochlearis atau nervus ke-8, di mana dia biasanya kelainan adalah vertigo. Vertigo ini yang secara bahasa dia artinya vertus, dia berputar-putar. Jadi dia adalah kelainan keseimbangan yang bisa terjadi pada nervus vestibulocochlearis ini. Dan juga bisa dari beberapa nervus yang 3 ini. Kemudian ada nervus trigeminus, di mana kelainan ini adalah neuralgia trigeminalis. Jadi dia ini kelainan pada neuralgia trigeminalis, pada nervus trigeminalisnya. Ini jadi biasanya dia bisa terjadi karena beberapa penyebab. Ya, salah satunya itu adalah adanya penekanan dari pembuluh darah sehingga terjadi penekanan pada nervus trigeminus ini. Selanjutnya yang satu lagi yang saya akan bahas itu nervus facialis. Ini biasa terjadi kelainannya itu adalah Bell palsy, di mana Bell palsy ini kelainannya penyakitnya seperti dengan stroke. Dia bisa seperti mencong kanan atau adanya kelainan pada sisi wajah, beberapa sisi wajah. Mungkin nervus facialis ini Bell palsy ini dia biasanya disebabkan adanya gangguan pada nervus facialis ini. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sharing pada video kali ini, dan mohon maaf apabila saya salah kata maupun salah penyebutan dan salah penyampaian. Mohon maaf. Dan sekian dari saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.